Nah, kita masuk pada distribusi binomial. Jadi distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah keberhasilan dalam n percobaan independen dengan dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal, dan probabilitas sukses tetap. Nah, sini kita akan masuk pada contoh soalnya, di mana sebanyak 80% dari calon karyawan lulus tes wawancara. Jika 5 orang calon karyawan dipilih secara acak, berapa probabilitas 3 orang diantaranya yang lulus wawancara? Pertama, kita akan cari tahu apa saja yang diketahui di sini. Nah, di sini yang tadi diketahuinya yaitu n sama dengan 5, x yang sama dengan 3, probabilitasnya itu 80%, dibuatkan lansimal menjadi 0,8. I-nya sama dengan 1, P sama dengan 1 kurang 0,8, jadinya 0,2. Nah, ditanya yaitu probabilitas 3 orang diantaranya yang lulus wawancara. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penyelesaiannya. Di sini kita akan memasukkan rumusnya, Px sama dengan X sama dengan C kali N, X kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui, di mana N-nya 5, X-nya 3, P-nya 0,8, dipangkatkan X yaitu 3, dikali Q-nya itu 0,2, dipangkatkan N-nya itu 5, dikurang X-nya itu 3. Jadinya kita memperoleh C 5,3 kali 0,8 dipangkatkan 3 dikali 0,2 dipangkatkan 2. Setelah itu kita akan melakukan kombinasi 3 dari 5, di mana hasilnya itu akan menjadi 120 per 12 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita akan melakukan 0,8 dipangkatkan 3, itu hasilnya itu 0,512, dan selanjutnya 0,2 dipangkatkan 2 yaitu 0,04. Selanjutnya hasil dari 0,512 dikali 0,04 yaitu 0,02048. Jadinya 10 dikali 0,02048 sama dengan 0,2048. Nah, selanjutnya kita akan mencobanya pada aplikasi R. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan sintaksnya. Ini kita akan menggunakan fungsi debinom. Jadi tinggal kita masukkan saja, kita ketikkan debinom. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 3,5 yaitu N-nya. Setelah itu probabilitas sama dengan 0,8. Nah, setelah itu kita running. Nah, maka di sini hasilnya akan menunjukkan sama dengan perhitungan manual yaitu 0,2048. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu dengan rata-rata kejadian diketahui dan kejadian terjadi secara independen. Distribusi ini cocok untuk kejadian angka. Berikut ada contoh soalnya, yaitu rata-rata jumlah email spam yang masuk ke inbox seorang pengguna adalah 6 email per hari. Hitunglah peluang bahwa pada suatu hari ada masuk tepat 4 email spam, masuk paling banyak 5 email spam, dan masuk lebih dari 8 email spam. Diketahui di sini kita lambangkan variabel acaknya dengan X untuk jumlah email spam yang masuk dalam satu hari. Lambda sama dengan 6, eksponensialnya di sini kita pakai 2,71828, sehingga eksponensial pangkat min 6 sama dengan 0,00247852, K-nya sama dengan 0,1, 0,012, hingga seterusnya. Kita lanjut di penyelesaiannya. Nah, untuk peluang tempat email spam dengan peluang X sama dengan 4, kita menggunakan rumus
Px sama dengan K sama dengan eksponensial pangkat min lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial. Di sini diketahui K-nya yaitu 4 sehingga E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 4 di per 4 faktorial sama dengan 0,00247872 dikali 6 pangkat 4 1296. Hasil dari 1296 dikali 0,00247872 sama dengan 3,2124622592 per 4 faktorial yaitu 24 sehingga hasil akhirnya yaitu 0,1338526. Untuk yang bagian B akan dicari peluang paling banyak 5 email spam yaitu Px kurang dari atau sama dengan 5. Di sini kita menggunakan rumusnya karena dia kurang dari atau sama dengan 5, maka di sini kita menggunakan sigma eksponensial pangkat min lambda sigma dari dengan K berjalan dari 0 hingga 5 eksponensial pangkat min lambda kali lambda pangkat K di per K faktorial. Yang langkah pertama kita mencari peluang untuk X-nya sama dengan 0 yaitu sama dengan E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 0 di per 0 faktorial. Untuk bilangan yang dipangkatkan 0 dan 0 faktorial hasilnya adalah 1 sehingga hasil dari Px sama dengan 0 sama dengan 0,00247872. Selanjutnya kita mencari Px sama dengan 1 sama dengan E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 1 per 1 faktorial sama dengan 0,00247872 dikali 6 sama dengan 0,148725112. Selanjutnya mencari Px sama dengan 2. Angka kerjanya pun sama seperti sebelumnya. Di sini eksponensial pangkat min 6-nya menghasil yaitu 0,00247872 dikali 6 pangkat 236 di per 2 faktorial 2 sama dengan 0,0446175336. Selanjutnya kita mencari Px sama dengan 3. Untuk nilai eksponensial pangkat 6-nya masih sama, dikalikan dengan 6 pangkat 3 216 di per 3 faktorial yaitu 6, hasilnya adalah 0,089235072. Yang kelima mencari Px sama dengan 4. Di sini 6-nya dipangkatkan 4, nilai eksponensial pangkat min 6 masih sama yaitu 0,00247872 di per 4 faktorial sama dengan 3,21246222592 di per 4 faktorial 24, hasilnya (0,1338526). Untuk peluang dengan Px sama dengan 5 sama dengan 0,00247872 dikali 6 pangkat 5, 6 pangkat 5 sama dengan 7776, hasilnya dikalikan dengan eksponensial pangkat min 6 yaitu 19,27477552 di per 5 faktorial 120 sehingga hasil akhirnya adalah 0,1606231296 sehingga nilai dari Px kurang dari sama dengan 5 sama dengan Px0 ditambah Px1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4 ditambah Px sama dengan 5 sama dengan 0,00247872 ditambah 0,148722512 ditambah 0,0046175336 ditambah 0,0892357072 ditambah 0,1338526 ditambah 0,1606231296 sama dengan 0,4456796016. Untuk yang bagian C, peluang lebih dari 8 email spam, Px lebih dari 8 sama dengan di sini karena yang sebelumnya kita sudah mencari peluang X sama dengan 0 hingga 5, maka di sini kita carikan yang bagian 6 hingga 8-nya saja. Untuk yang Px sama dengan 6 sama dengan 0,00247872 dikali 6 pangkat 6, 6 pangkat 6 sama dengan 46656 dikali 0,00247872 per 6 faktorial sama dengan 115,64865331 per 720 sama dengan 0,1606231296.
Langkah selanjutnya adalah mencari PX sama dengan 7, sama dengan 0,00247872 dikali 6 pangkat 7 per 7 faktorial sama dengan 115,648653312 per 5,5040 sama dengan 0,137669982. Selanjutnya mencari PX sama dengan 8 sama dengan 0,00247872 dikali 6 pangkat 8 per 8 faktorial sama dengan 0,00247872 dikali 1000 1.679.616 per 8 faktorial, yaitu 40.320, sehingga hasil akhirnya adalah 0,10315772262. Sehingga PX lebih dari 8. Sini kita menggunakan rumus 1 dikurang PX kurang dari atas sama dengan 8, ya sama dengan 1 dikurang yang PX0 yang dari awal yang telah dicari hingga 8 tadi dijumlahkan semua 0,847137425, sehingga PX lebih dari 8 sama dengan 0,15286257444. Di sini kita akan mengujinya menggunakan sintaks R. Di sini untuk parameternya lambda yaitu 6. Untuk jumlah email spam yang masuk sebanyak 4 kali. Di sini kita menggunakan fungsi depois p underscore 4 depois 4 dan lambda. Selanjutnya untuk jumlah email spam yang masuk sebanyak kurang dari 5 p underscore x underscore underscore 5 voice 5, lambda dan jumlah email spam yang masuk lebih dari 8 email p underscore gt underscore 8 1 ke voice 8, lambda. Ini kita kontrol R. Selanjutnya ini juga di kontrol R. Ini kontrol R. Di kontrol R. Untuk menampilkan hasil outputnya, kita buat P underscore X underscore 4 dikanda P underscore E underscore 5 dan P underscore T underscore 8 dan kita kontrol R. Jadi hasil yang didapat di R adalah yang pertama untuk jumlah email spam yang masuk sebanyak 4 kali 0,1338526. Untuk jumlah email spam yang masuk kurang dari 5 yaitu 0,4456796 dan kurang dari 8 email spam 0,1527625. Hasilnya sama dengan perhitungan manual. Ini yang peluang tepat 4 email, yang 5 dan yang kurang dari 8 email spam. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada distribusi geometri. Jadi, distribusi geometri merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menunjukkan jumlah percobaan independen sampai terjadinya keberhasilan pertama dengan probabilitas sukses tetap pada setiap percobaan. Di sini kita akan melihat contoh soalnya, yaitu probabilitas seorang atlet panah berhasil mengenai target adalah 0,4. Berapa probabilitas atlet tersebut pertama kali berhasil mengenai target pada percobaan keempat? Di
sini diketahui X-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 0,4, dan Q-nya yaitu 1 kurang P sama dengan 1 kurang 0,4, jadinya 0,6. Nah, ditanya probabilitas atlet berhasil mengenai target pada percobaan keempat. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya kita masukkan rumusnya P X sama dengan X sama dengan 1 dikurangi P dipangkatkan X kurang 1 dikali P. Setelah itu kita masukkan nilai P-nya yang telah diketahui sebelumnya yaitu 0,4, terus dipangkatkan X-nya itu 4, jadinya 4 kurang 1 dikali P 0,4. Jadinya 1 kurang 0,4 itu 0,6 dipangkatkan 3 dikali 0,4. 0,6 dipangkatkan 3 hasilnya itu 0,216 dikali 0,4 sama dengan 0,0864. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pada aplikasi ANA. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi degeom. Jadi kita tinggal memasukkan saja fungsinya. Kita mengetikkan di sini degeom. Terus kita masukkan nilai X-nya dan juga probabilitasnya tadi. Jadinya degeom X sama dengan 3 dan probabilitasnya yaitu 0,4. Terus kita running. Nah, maka hasilnya yaitu 0,0864 yang menunjukkan sama dengan perhitungan manual. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi hipergeometri. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui apa itu distribusi hipergeometri. Jadi, distribusi hipergeometri menggambarkan jumlah keberhasilan dalam sampel yang diambil tanpa pengembalian dari populasi tertentu. Berbeda dengan binomial karena sampel tidak independen. Nah, kita masuk pada contoh soalnya. Sebuah kotak berisi 10 lampu di mana 3 diantaranya rusak. Jika Anda mengeluarkan 4 lampu secara acak dari kotak tersebut tanpa pengembalian, berapa probabilitas bahwa tepat 2 lampu yang terambil adalah lampu yang rusak? Nah, diketahui total ukuran populasi sama dengan 10, terus total jumlah keberhasilan dengan populasi sama dengan 3, ukuran sampel 4, dan jumlah keberhasilan yang diinginkan adalah 2. Dan ditanya di sini yaitu probabilitas X sama dengan 2. Kita lanjut penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita hitung kombinasi untuk lampu yang rusak. Rumusnya yaitu kombinasi dari 3 dan 2. Itu sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial, 3 kurang 2 faktorial. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 2 kali 1 dikali 1. Hasilnya sama dengan 3. Kemudian kita hitung kombinasi untuk lampu yang tidak rusak, yaitu rumusnya total ukuran populasi dikurangi dengan total jumlah keberhasilan dan populasi. Yang kita ketahui tadi, N-nya sama dengan 10, K-nya sama dengan 3. Kurangkan menjadi 7. Nah, kemudian kita hitung jumlah lampu tidak rusak yang terambil, yaitu ukuran sampel dikurangi dengan jumlah keberhasilan yang diinginkan. Kita ketahui tadi, ukuran sampel sama dengan 4, dan jumlah keberhasilan yang diinginkan sama dengan 2. Dan hasilnya sama dengan 2. Kemudian kita hitung kombinasi dari 7 dan 2. Ini kombinasi dari jumlah lampu yang tidak rusak dan jumlah lampu tidak rusak yang terambil. Itu sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial, 7 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 2 kali 1 kali 5 faktorial. Sama dengan kita dapat hasilnya yaitu 21. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga yaitu hitung kombinasi untuk total sampel. Nah, untuk kombinasi total sampel ini kita ambil total ukuran populasi dengan ini ukuran sampel. Sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial, 10 kurang 4 faktorial. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Kita dapat hasilnya yaitu 210. Kemudian kita hitung probabilitasnya. Px sama dengan 2. Nah, sini kita kalikan kombinasi 3 dan 2 dikali kombinasi 7 dan 2 per kombinasi 10 dan 4. Nah, ini
kita dapat hasilnya yaitu kita ketahui kombinasi 3 dan 2 yaitu 3 yang ini, dan kombinasi 7 dan 2 yaitu hasilnya 21. Dan kombinasi dari 10 dan 4 yaitu 210. Jadi 3 kali 21 per 10, kombinasi dari 10 dan 4 yaitu 63 per 210. Kita dapat hasilnya yaitu 0,23. Nah, kita masuk pada sintaksnya. Nah, di sini kita menggunakan sintaks dengan fungsi yaitu differ. Kemudian kita masuk pada sintaksnya. Nah, pertama-tama kita masukkan parameternya dulu yang kita udah hitung tadi. X itu kurang dengan 2. Nah, X ini merupakan jumlah keberhasilan yang diinginkan dalam sampel atau K. Nah, kemudian M kurang dari kurang dengan 3. Nah, untuk M ini merupakan total keberhasilan dalam populasi. Kemudian N kurang dari kurang 7. Ini adalah total kegagalan dalam populasi. Kemudian K kurang dari kurang dengan 4. Kita coba Ctrl R untuk parameternya. Nah, kemudian kita masukkan fungsinya, yaitu probabilitas kurang dari kurang diper ke kurung, terus kita masukkan parameternya X, M, N, K. Kita coba Ctrl R. Sudah terbaca. Kemudian kalau sudah terbaca, kita panggil datanya. Itu print yaitu kita panggil datanya print probabilitas. Tutup kurung. Ctrl R. Nah, hasilnya yaitu 0,3. Jadi, output yang dihasilkan sama hasil kita hitung manual itu hasilnya sama. Ya baik, kita masuk saja ke materi kelima yaitu distribusi binomial negatif, di mana distribusi binomial negatif adalah sebuah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah kegagalan yang terjadi sebelum suatu jumlah keberhasilan tertentu tercapai dalam serangkaian percobaan Bernoulli, di mana percobaan itu hanya menghasilkan dua hasil saja, di mana sukses atau gagal. Oke, kita saya ke contoh soal, mana seorang teknisi sedang menguji kualitas lampu LED dari sebuah pabrik. Peluang sebuah lampu berfungsi dengan baik adalah 0,8. Berapa probabilitas bahwa diperlukan 4 lampu rusak atau gagal sebelum teknisi menemukan 3 lampu yang berfungsi atau sukses? Kita jawab ya. Yang diketahui yang pertama adalah probabilitas sukses lampu bagus dilambangkan dengan P sama dengan 8. Ada juga jumlah keberhasilan yang diinginkan dilambangkan dengan R sama dengan 3. Dan jumlah kegagalan yang dicari yaitu dilambangkan dengan X sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah peluang
bahwa ada 4 kegagalan sebelum 3 keberhasilan. Di mana bentuk penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus probabilitas X sama dengan kombinasi X tambah R kurang 1 dan R kurang 1 dikalikan dengan P pangkat R dikalikan dengan 1 kurang P dipangkatkan X. Kita tinggal substitusikan nilai-nilai tadi ke dalam rumus yang di atas, di mana probabilitas X sama dengan 4 sama dengan 4 ditambah 3 dikurang 1 dan 3 dikurang 1 dikali 0,8 pangkat 3 dikalikan 1 kurang 0,8 dipangkatkan 4, di mana hasilnya sama dengan 4 tambah 3 kurang 1 sama dengan 6 dan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan 0,8 pangkat 3 sama dengan 0,512 dan 1 dikurang 0,8 dipangkatkan 4 sama dengan 0,0016. Oke, hasil dari kombinasi 6, 2 sama dengan 15. Kita tinggal kalikan saja hasil-hasil yang ini, yang kemudian hasil-hasil yang di bawah ini ya, di mana hasilnya sama dengan 0,15 0,512 dikalikan 0,0016 sama dengan 0,008192. Lalu 15 ini kita kalikan dengan 0,008192 sama dengan probabilitas X sama dengan 4 sama dengan 0,012288. Jadi, peluang bahwa teknisi akan menemukan 4 lampu rusak sebelum menemukan 3 yang bagus adalah sekitar 1,23%. Oke, berikut adalah sintaksnya jika kita ingin menguji contoh soal tadi di software R. Oke, kita langsung saja masuk ke software R untuk menguji contoh tadi apakah hasilnya sama dengan perhitungan manual dengan software R. Ya, baik teman-teman, kita sudah masuk ke software R. Kita tinggal menulis sintaks yang tadi di slide sebelumnya. Oke, yang pertama itu kita tulis eh, variabel X kurang dari kurang 4. Lalu variabel R kurang dari kurang 3 dan variabel P kurang dari kurang 0,8, di mana X melambangkan tentang jumlah kegagalan yang dicari, sedangkan R adalah jumlah jumlah keberhasilan yang diinginkan dan P adalah probabilitas sukses atau lampu bagus. Oke, sekarang kita tinggal tulis lanjut lagi ke kodenya, yaitu prob kurang dari kurang dn binom kurung x, koma size sama dengan r, koma prob sama dengan p, lalu kurung.
Di bawahnya lagi untuk memunculkan hasilnya, yaitu print dalam kurung prop. Ya, jika teman-teman sudah mengetik semua sintaksnya, teman-teman tinggal blok semua aja. Kontrol A, lalu teman-teman bisa running. Tinggal kontrol R saja. Eh, Baik teman-teman, di mana hasil perhitungan manual dan perhitungan di software R itu sama, yaitu 0,012288. Yang jika dipersenkan yaitu 1,22%. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi multinomial. Distribusi multinomial adalah generalisasi dari distribusi binomial. Kalau pada distribusi binomial hanya ada dua kemungkinan hasil, misalnya sukses dan gagal. Maka pada distribusi multinomial ada lebih dari dua kategori hasil yang saling eksklusif, mutually eksklusif, dan menutupi semua kemungkinan collectively eksklusif. Kita masuk saja dalam contoh soal. Misal ada tiga kategori A, B, dan C dengan probabilitas P sama dengan 0,5, 0,3, dan 0,2. Percobaan independen. Ditanyakan probabilitas menjadi jumlah observasi, X-nya sama dengan 6, 4, dan 2. A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2. Yang pertama kita menggunakan cara manual. Kerjakan secara manual. Penyelesaian distribusi multinomial dihitung menggunakan rumus. Rumus dari distribusi multinomial. Kita masuk saja dari penyelesaiannya secara manual. Penyelesaiannya distribusi multinomial dihitung menggunakan rumus. Rumus dari distribusi multinomial peluang X besar 1 sama dengan X kecil 1, X besar 2 sama dengan X kecil 2 sampai X besar K sama dengan XK sama dengan N faktorial per X1 faktorial kali X2 faktorial sampai XK faktorial dikali dengan peluang 1 faktorial di pangkat X1, peluang 2 di pangkat X2 sampai peluang K di pangkat XK. Dalam kasus ini kita mendapatkan N-nya sama dengan 12, XA-nya sama dengan 6, XB-nya sama dengan 4, XC-nya sama dengan 2, peluang A-nya sama dengan 0,5, peluang B-nya sama dengan 0,3, dan peluang C-nya sama dengan 0,2. Kita menghitung koefisien multinomial. Koefisien multinomial bagian faktorialnya adalah Px-nya sama dengan 642 sama dengan N 12 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 12 faktorial 479.001.600 dibagi dengan 720 kali 24 kali 2. Hasil dari 720 kali 24 kali 2 adalah 34.560 rupiah. 479.001.600 bagi dengan 34.560 hasilnya adalah 13.860. Yang kedua itu hitung bagian probabilitas. Bagian probabilitas adalah P1 pangkat X1 kali P2 pangkat X2 sampai PK kali pangkat XK sama dengan 0,5 pangkat 6 kali 0,3 pangkat 4 kali 0,2 pangkat 2. Hasil 0,5 pangkat 6 adalah 0,01562625. Hasil 0,3 pangkat 4 adalah 0,0081. Hasil dari 0,2 pangkat 2 adalah 0,04.
0,015625 kali 0,0081 kali 0,04 adalah 0,0000050625. Kita menghitung probabilitas akhir. Kalikan koefisien multinomial dengan bagian probabilitas. Peluang XA-nya sama dengan 6, XB-nya sama dengan 4, dan XC-nya sama dengan 2. Sama dengan hasil yang tadi itu, hasil yang ini PX-nya sama dengan 13,860 kali dengan hasil PX peluang yang ini. Jadi 13.860 kali 0,0000050625 hasilnya adalah 0,07016625. Jadi probabilitas untuk mendapatkan 6 hasil A, 4 hasil B, dan 2 hasil C dari 12 percobaan independen adalah 0,07016625 atau sekitaran 7,0166%. Yang kedua yaitu kita menggunakan software R. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan software dari soal yang tadi. Baik, di sini sudah saya ketik. Jadi di sini kita tinggal Ctrl R saja, Ctrl R sampai di hasilnya. Jadi hasilnya sama dengan kerja manual dari software ke kerja manual, hasilnya sama 0,07016625. Jadi probabilitas untuk mendapatkan 6 hasil A, 4 hasil B, dan 2 hasil C dari 12 percobaan independen adalah 0,07016625, sekitar 7,0166%. Itu hasilnya sama dengan software dan kerja manual. Nah, yang pertama yaitu distribusi uniform discrete. Distribusi uniform discrete merupakan distribusi yang dimana setiap nilai pada himpunan discrete memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Artinya, distribusi ini menyatakan peluang yang seragam pada ruang sampel discrete. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan melanjut kepada contoh soal untuk distribusi uniform discrete. Nah, contohnya yaitu sebuah mesin menghasilkan baut dengan panjang terdistribusi uniform antara 4 cm sampai dengan 6 cm. Nah, di sini kita disuruh menentukan probabilitas bahwa panjang baut itu berada antara 4,5 cm dan 5,5 cm. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita akan menggunakan yang namanya penyelesaian manual maupun menggunakan software R. Nah, pada kesempatan kali ini saya langsung saja ke software R-nya karena ini lumayan panjang ya. Kita masih punya 3 lagi materinya. Untuk perhitungan manualnya ini dapat menggunakan persamaan ini. Tinggal kita substitusi nilai A sama dengan B-nya. Menggunakan persamaan yang ini. Kemudian kita ke software R. Kita ke R. Untuk R ini sendiri yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menentukan yang namanya parameternya. Nah, parameternya itu kita ketahui bahwa parameternya itu A-nya tadi itu 4. Kemudian B-nya itu 6. Nah, kita masukkan sintaksnya. Kemudian kita tinggal memasukkan sintaksnya. Untuk memasukkan sintaksnya
kita tinggal masukkan. Nah, dari hasil perhitungan manual, kita akan bandingkan dengan hasil perhitungan dari software R ini. Nah, dari hasil perhitungan manual maupun perhitungan software R, kita dapat melihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara hasilnya. Justru hasilnya menunjukkan hasil yang sama, yaitu 0,5.